Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Syaputra, mahasiswa Universitas Cyber Asia, jurusan PJJ Sistem Informasi S1. Dan saat ini saya ingin mempresentasikan mengenai mata kuliah e-bisnis. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah apa peran media sosial dalam strategi e-bisnis? Dalam bisnis digital, yang sangat diperlukan itu adalah yang pertama, meningkatkan engagement ke pelanggan. Kemudian yang kedua, meningkatkan loyalitas kepada pelanggan. Bagaimana sih caranya untuk memaksimalkan penggunaan media sosial, terutama untuk membangun engagement dan loyalitas pelanggan? Yang pertama, untuk di sisi sosial medianya sendiri, kita perlu untuk menentukan tone atau niche dalam atau dari brand kita. Kemudian yang kedua yaitu buat marketing campaign yang menarik, di mana kita tahu sendiri bahwa tanpa marketing maka sosial media kita itu akan stuck di tempat. Kemudian yang ketiga adalah buat konten yang berkualitas. Jadi untuk sebuah media sosial di mana diperlukan suatu marketing untuk mengembangkan media sosialnya ini, itu dibutuhkan konten yang berkualitas. Konten yang berkualitas ini bisa dihasilkan dengan berbagai macam jenis ya, misalnya konten-konten yang berbentuk games, kemudian konten-konten edukasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah mendorong dan mengapresiasi UGC, User Generated Content, atau video review sebuah brand yang dilakukan oleh seorang pelanggan terhadap brand tersebut, di mana biasanya ini dilakukan oleh influencer-influencer ataupun selebgram-selebgram yang mereka memang senang ataupun kontennya itu berupa review-review sebuah produk. Nah, di sini kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan review positif dari si konten kreator tersebut, sehingga brand kita akan naik secara otomatis tanpa harus kita mengeluarkan biaya tambahan. Bagaimana sih caranya supaya kita mendapatkan review positif dari pelanggan? Yang pertama, tentunya kita harus meningkatkan kualitas dari brand kita. Misalnya brand kita merupakan F&B, maka kualitas dari makanannya, kemudian kualitas dari minumannya, dan yang lainnya. Selanjutnya juga yang pasti dari segi pelayanan. Karena setiap pelanggan itu pasti ingin dilayani dengan baik. Dan jika pelanggan telah mendapatkan pelayanan yang baik, maka dia akan secara otomatis memberikan review yang positif terhadap brand kita. Kemudian selanjutnya adalah pantau semua channel media sosial untuk melihat berita terbaru. Kemudian buatlah konten viral untuk memanfaatkan publisitas. Ada istilah riding the wave, di mana kita mengikuti konten-konten yang ataupun berita-berita yang sedang viral, dan kita membuat konten dari sesuatu yang viral tersebut. Yang saat ini sering dilakukan ataupun yang sedang tren saat ini adalah di mana sebuah video ataupun potongan video baik itu yang sedang kecelakaan atau yang ditabrak oleh sapi, kemudian
suatu brand itu menggunakan konten itu dan menggunakan, biasanya salah satu pegawainya ya untuk melanjutkan video tersebut kemudian mempromosikan, brand mereka. Kemudian, dengarkan feedback dari pelanggan. Untuk feedback ini bisa melalui media sosial ataupun yang paling sering dikomentari oleh pelanggan itu adalah dari, Google Maps. Di sini yang paling sering mendapatkan review-review negatif dari pelanggan ataupun review-review positif. Dan Google Maps ini sangat penting untuk kita pantau bagaimana feedback dari pelanggan karena setiap orang tentunya pasti ketika ingin mencari suatu brand, itu pasti mereka mencarinya dulu dari Google, tidak melalui langsung Instagram ataupun Facebook atau yang lainnya. Pasti melalui Google dan kemudian pasti pelanggan akan melihat ulasan-ulasannya terlebih dahulu. Bagaimana brand ini, apakah pelayanannya bagus, apakah brandnya bagus, apakah eh, rasa dari makanannya itu enak kalau misalnya itu sebuah F&B. Maka kita sangat perlu untuk memperhatikan feedback dari pelanggan kita. Kemudian dari feedback ini sendiri kita bisa menjadikan itu sebuah evaluasi. Selanjutnya adalah bangun interaksi dengan followers. Membangun interaksi dengan follower ini biasanya untuk saat ini tuh sering dilakukan melalui Instagram. Suatu brand itu biasanya membuat, filter-filter yang menarik, yang biasanya bisa digunakan oleh, pelanggan. Kemudian nanti filter itu bisa digabungkan juga dengan promo-promo tertentu. Misalnya ketika foto dengan filter dari brand ini, kemudian mendapatkan promo seperti ini. Lebih kurang seperti itu. Salah satu, contoh dari brand yang memanfaatkan sosial media dengan baik itu adalah Shopee. Mungkin teman-teman sekalian atau rekan-rekan sekalian sering melihat iklan di YouTube yang ketika kita sedang menonton, kemudian sebelum mulai videonya pasti keluar iklan Shopee. Iklannya ini cukup menarik, di mana mereka biasanya menggunakan artis-artis sebagai pengiklannya, kemudian menggunakan nada-nada ataupun musik dan lirik-lirik yang menarik sehingga itu melekat di pikiran pelanggan yang menonton. Selanjutnya juga untuk meningkatkan loyalitas dari pelanggan, Shopee ini sering memberikan gratis ongkir yang biasanya itu bekerja sama dengan brand yang berjualan juga di Shopee, sehingga pelanggan lebih senang untuk berbelanja di Shopee karena banyak promo-promo tersebut. Lalu e-bisnis ini juga saat ini itu sudah mulai memanfaatkan artificial intelligence atau AI dan big data. AI ini sendiri bisa mengoptimalisasikan proses dari analisis suatu bisnis maupun analisis dari data. Dan big data ini sendiri merupakan suatu, kita katakan, data pelanggan ya, kebiasaan-kebiasaan pelanggan, kemudian produk apa saja yang sering dibeli atau oleh pelanggan gitu, dan big data ini digunakan untuk menganalisis dan memahami bagaimana proses bisnis itu sedang berjalan. Dan bagaimana kolaborasi antara kedua hal ini, antara AI dan big data, kolaborasi mereka ini dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan bisnis ke depannya. Jadi, AI dan big data ini sangat membantu ya untuk kemajuan e-bisnis saat ini, terutama untuk penggunaan di media sosial juga. Salah satu bentuk AI yang bisa digunakan saat ini itu adalah InVideo AI, di mana aplikasi ini
bisa membuat sebuah video yang menggunakan sebuah narasi. Jadi narasi itu diubah ke dalam bentuk video. Apa sih manfaatnya ataupun bagaimana sih cara pemanfaatannya. Jadi untuk saat ini iklan-iklan itu sendiri biasanya juga berbentuk video dan video-video itu harus menarik sehingga bisa menarik perhatian pelanggan untuk menonton video kita. Dan sudah banyak sekali video-video yang dihasilkan dari sebuah AI, seperti itu. Selanjutnya, untuk ancaman yang dihadapi oleh e-bisnis ini terhadap usahanya. Jadi dalam keamanan cyber ini sangat berkaitan erat ya dengan kemajuan e-bisnis. Ancaman utamanya di bisnis online yaitu serangan dunia maya dan pelanggaran keamanan. Risiko yang paling umum termasuk peretasan situs web, phishing, dan layanan web yang tidak terlindungi. Ini sangat berbahaya jika tidak dilakukan proteksi terhadap bisnis online kita. Karena dengan diretasnya situs web ataupun media sosial kita, data kita bisa diambil, kemudian pelanggan kita bisa diambil, dan situs website kita dan media sosial kita juga bisa diambil. Jadi ini sangat penting untuk kita meningkatkan keamanan cyber dalam hal e-bisnis ataupun bisnis online tersebut. Selanjutnya, apa sih yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan keamanan cyber? Yang pertama, kita bisa menggunakan dedicated internet. Selanjutnya, melakukan pelatihan untuk pengelolaan data. Kemudian untuk sebuah website bisa memilih data center yang terbaik, dan kita bisa memonitor aktivitas transmisi data, dan lakukan penetration testing, kemudian melakukan pelatihan kepada karyawan tentang deteksi dan pencegahan fraud. Selanjutnya, implementasi kebijakan dan prosedur yang ketat, menerapkan tindakan pengawasan yang efektif, kemudian penggunaan teknologi untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Salah satu bisnis ataupun perusahaan yang memanfaatkan ataupun meningkatkan keamanan cybernya yaitu yang kita sama-sama tahu adalah Google. Ketika kita ingin login, itu mereka menggunakan autentikasi berlapis. Di mana autentikasi berlapis ini membutuhkan verifikasi berlapis, maka tindakan peretasan bisa diminimalisir. Penggunaan autentikasi berlapis ini juga saat ini bukan hanya digunakan di Google, tapi juga telah digunakan di berbagai platform media sosial ataupun website. Sekian presentasi dari saya mengenai e-bisnis ini. Semoga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.